Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Wati selaku pembimbing yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami di bidang kegiatan PKM kewirausahaan yang beranggotakan ada Fadilah Rizky Asyari, Nurul Hikmah Miftahul Khoiriyah, Wisnu Kurniawan, Fitria Safrina Zahrani, dan Tiara Febitasari. Dan kami menggunakan judul yaitu Jadi Aqua, Jam Dinding Aksara Jawa sebagai media pembelajaran bahasa Jawa. Dalam diskusi kami meliputi bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum, bab 3 metode, bab 4 biaya dan jadwal. Langsung saja kita masuk bab 1 pendahuluan. Itu ada latar belakang. Hiasan dinding merupakan suatu alat atau benda yang digunakan untuk menghias suatu tempat agar tampak lebih indah dan harmonis ketika dipandang. Diamati dari banyaknya peminat hiasan ruangan, jam dinding aksara Jawa merupakan suatu kerajinan yang perlu dipertimbangkan untuk memperindah suatu ruangan dengan nilai keunikannya. Hiasan ruangan jam dinding aksara Jawa ini menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk membuka suatu usaha. Sasaran dan peluang pasar untuk usaha jam dinding ini pun lumayan besar karena tujuannya tidak hanya untuk hiasan dinding rumah, tetapi juga dapat digunakan sebagai dekorasi ruangan yang memiliki konsep unik. Selanjutnya, tentang masalah. Untuk anggota yang bertugas, saya silakan. Baik, terima kasih. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam proposal ini yaitu 1. Apakah jam dinding aksara Jawa ini akan diminati oleh masyarakat khususnya yang suka mengoleksi barang-barang unik? Yang kedua, apakah hiasan jam dinding aksara Jawa ini dapat digunakan sebagai peluang usaha? Yang ketiga, bagaimana cara untuk memasarkan produk jam dinding aksara Jawa tersebut? 4. Adakah sasaran penjualan dari produk jam dinding aksara Jawa ini? Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui minat masyarakat tentang barang unik sebagai media pembelajaran. 2. Untuk mengetahui peluang usaha di bidang hiasan dinding unik, khususnya jam dinding aksara Jawa. Yang ketiga, untuk mengetahui cara memasarkan produk jam dinding aksara Jawa. Yang keempat, sebagai sarana untuk mengetahui sasaran penjualan jam dinding aksara Jawa sebagai hiasan ruangan. Yang selanjutnya ada luaran. Luaran utama yang diharapkan dari usaha ini adalah artikel jurnal ilmiah tentang PKM kewirausahaan. Selain itu, kami juga mengharapkan hasil berupa produk jam dinding yang berbahan baku kayu berbentuk unik dengan motif angka adalah angka aksara Jawa dan motif dasar jam dinding aksara Jawa ini dapat menjadi solusi bagi orang-orang yang ingin menghias ruangan sesuai dengan keinginannya sendiri dan memiliki nilai estetika. Terima kasih. Selanjutnya, manfaat. Silahkan Saudara Miftah. Baik, manfaat kegiatan. Produk luaran yang dihasilkan mempunyai manfaat dan kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber referensi dalam pembuatan jurnal artikel ilmiah. Yang kedua, sebagai pengingat waktu yang sudah pasti menjadi bagian penting bagi semua orang untuk mendukung semua kegiatan.
Yang ketiga, sebagai hiasan ruangan yang sekarang ini sangat bervariasi, dilihat dari latar belakang keunikannya. Keempat, meningkatkan inovasi dalam menemukan hasil karya yang dapat digunakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Kelima, menjadi media pembelajaran dalam pengenalan aksara Jawa kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Dan yang terakhir, melestarikan kebudayaan Jawa yang sudah mulai luntur. Selanjutnya, bab 2, gambaran umum. Silakan Saudara Fitriasa. Baik, kondisi umum lingkungan. Di era sekarang ini, kebudayaan lokal sudah mulai tergerus dan tergantikan oleh kebudayaan asing. Salah satunya adalah aksara Jawa yang merupakan peninggalan nenek moyang yang sangat perlu untuk dilestarikan. Namun, malah ditinggalkan seiring berkembangnya zaman. Selain itu, memudahnya penggunaan aksara Jawa di kalangan masyarakat Jawa juga disebabkan oleh penggunaan huruf Latin yang dikenalkan oleh Belanda sebagai pengganti aksara Jawa pada abad ke-19. Pada masa inilah aksara Jawa mulai memudar. Lunturnya budaya kita juga disebabkan oleh globalisasi. Dalam perkembangannya, globalisasi memiliki dampak negatif dan positif. Dampak positif di kehidupan kita yang dapat kita rasakan adalah kemajuan teknologi, sarana-prasarana, dan juga pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin luas. Sedangkan dampak negatif yang dapat kita rasakan yaitu tergerusnya budaya lokal akibat masuknya budaya asing. Kemudian peluang usaha, strength atau kekuatan, yaitu kami memiliki inovasi baru dari jam dinding yang multifungsi. Yang kedua, desain yang ditawarkan adalah sesuai dengan keinginan konsumen. 3, memiliki sosial media pribadi dan juga kontak delivery order. Dan yang keempat adalah dapat digunakan menjadi beberapa produk multifungsi sebagai hiasan maupun sebagai media pembelajaran angka Jawa. Kemudian, weakness atau kelemahan, kurangnya kemampuan untuk menyediakan barang ready stock. Terkadang harus menunggu untuk bisa mendapatkan barang yang dipesan. Yang kedua, modal yang belum terlalu besar sehingga belum dapat membuat produk dengan skala besar. Yang ketiga, banyaknya produk yang lebih murah. Yang keempat, kurangnya minat masyarakat terhadap produk tradisional. Untuk selanjutnya, bab 3, metode. Bahan-bahan yang kami perlukan untuk membuat sodi aqua atau jam dinding aksara Jawa adalah alat kuas lukis, pensil, dan bor. Untuk bahan produksi, talenan atau kayu alas, cat kayu, lem kayu, pilox clear, dan juga mesin jam. Sedangkan untuk bahan packing, kami memerlukan kardus, plastik, dan bubble wrap. Terima kasih. Selanjutnya, proses produksi dan proses pengemasan. Anggota yang bertugas, kami silakan. Baik. Selanjutnya ada proses produksi. 1. Membuat desain jam dinding. 2. Melubangi tengahan kayu untuk mesin jam. 3. Melapisi talenan atau kayu alas jam menggunakan lem kayu. 4. Menggambar atau membuat pola angka aksara Jawa menggunakan pensil atau spidol, lalu ditebalkan menggunakan cat yang berbeda warna dengan cat dasaran produk. Yang kelima, mengeringkan jam yang sudah digambar. 6. Melapisi jam dinding yang sudah digambar menggunakan pilot clear. 7. Memasang mesin jam pada produk. Yang kedelapan, tahap terakhir mengemas produk dan produk siap untuk dipasarkan. Terima kasih. Selanjutnya proses pengemasan. Silahkan Saudara Miftah. Baik, yang selanjutnya adalah pengemasan. Yang pertama, lapisi produk dengan plastik bening sebelum dimasukkan ke dalam kardus. Yang kedua,
Berikan styrofoam pada ujung produk agar tidak goyang, lalu masukkan ke dalam kardus yang ukurannya sesuai dengan produk yang sudah dibuat. Yang ketiga, tempelkan logo atau stiker yang menunjukkan nama toko agar lebih menarik. Dan yang terakhir, lapisi bubble wrap jika produk dikirim ke luar kota. Selanjutnya, teknik pemasaran. Silahkan anggota yang bertugas. Baik, terima kasih. Untuk teknik pemasaran, kami ada 5 tahapan. Yang pertama adalah segmentasi. Segmen sasaran usaha ini adalah masyarakat Yogyakarta, masyarakat Jawa Tengah, dan juga masyarakat Jawa Timur. Yang kedua adalah targeting. Target market usaha ini adalah dari segala jenjang usia. Yang ketiga adalah harga. Untuk harga yang kami tawarkan kepada konsumen adalah 70.000. Yang keempat adalah lokasi. Lokasi yang akan kami rencanakan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan program ini adalah di Kota Solo. Dan yang kelima adalah promosi. Promosi yang akan kami lakukan yaitu dengan cara yang pertama adalah membuat logo brand, yang kedua adalah membuat brosur dan pamflet, yang ketiga adalah membuat website pribadi dan website resmi dari kegiatan kami, dan yang keempat adalah dengan cara sosialisasi kepada warga sekitar. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran ini, kami melakukan 4 strategi untuk pemasaran produk kami. Yang pertama adalah pemasaran secara langsung. Kegiatan ini dapat kami lakukan dengan cara mengikuti berbagai pameran kewirausahaan ataupun seminar kewirausahaan. Dan juga kami akan secara langsung sosialisasi kepada individu yang bersangkutan. Yang kedua adalah strategi pemasaran dengan tidak langsung. Strategi ini kami akan menyebarkan informasi secara tidak langsung melalui media sosial atau bisa disebut dengan internet marketing. Media yang akan kami gunakan adalah WhatsApp, Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Yang ketiga adalah marketplace. Untuk penyebaran informasi melalui marketplace ini dapat dilakukan dengan cara mengunggah produk jualan guna untuk memperkenalkan produk kerajinan unik. Marketplace yang dapat digunakan yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan juga dapat melalui website pribadi kami tadi. Yang keempat adalah strategi pengemasan. Untuk menarik minat konsumen, maka dalam pengemasan jam dinding aksara Jawa ini dibuat semenarik mungkin. Dengan kemasan yang berbeda dan unik akan dapat menarik minat konsumen. Terima kasih. Selanjutnya, bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Ringkasan anggaran biaya, silahkan anggota yang bertugas. Baik, terima kasih. Ringkasan anggaran biaya PKM Kewirausahaan kelompok kami. Jenis pengeluaran yang pertama, bahan habis pakai, total biaya 6 juta. Kedua, perjalanan dengan total biaya 2.500.000. Ketiga, marketing dengan total biaya 1.500.000 dengan total seluruh anggaran biaya yaitu 10 juta. Setelah itu, jadwal kegiatan PKM Kewirausahaan. Bulan pertama yaitu pengumpulan bahan dan uji kelayaan bahan. Bulan kedua, uji kelayaan bahan dan proses pembuatan. Bulan ketiga, pengemasan dan pemasaran. Keempat, pengemasan dan pemasaran, pembuatan laporan dan pemaparan hasil produk. Terima kasih.
Sekian presentasi. Selanjutnya masuk sesi tanya jawab. Kelompok kita menerima maksimal 5 orang dan nanti saya pilih untuk bertanya. Silahkan raise hand yang ingin bertanya. Siap, ini ada Mas Hardono. Waktu saya persilakan Mas Hardono menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kelompok Anda meyakinkan konsumen untuk membeli produk Anda dengan harga dan kualitas yang sudah ditentukan oleh kelompok Anda sendiri? Terima kasih. Siap, Mas Hardono. Sementara pertanyaan sampean saya tampung. Selanjutnya, Mbak Siwi Kagale. Silakan, Mbak. Terima kasih Mas Wisnu atas waktunya. Saya mau bertanya, persiapan apa yang bisa kalian lakukan untuk menghadapi pesaing bisnis di luar sana yang juga memproduksi jam dinding atau barang-barang unik lainnya yang bertujuan untuk melestarikan budaya Jawa. Terima kasih. Siap, Mbak. Saya tampung dulu. Selanjutnya, Mbak Aulia. Silakan, Mbak. Terima kasih. Saya Aulia Diwantari dari kelompok 6 izin bertanya. Untuk hiasan dinding dari bahan talenan, saya rasa untuk ukuran talenan tidak cukup besar untuk dipasang di dinding sebagai pengatur waktu. Bagaimana solusi untuk itu ya? Terima kasih. Siap, sama-sama. Selanjutnya ada Mbak Datik Pratiwi. Silakan, Mbak. Baik, saya izin bertanya, apa yang dilakukan jika tiba-tiba pemesanan lebih dari jumlah yang diperkirakan? Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Kita langsung saja. Ini ada terakhir. Mbak Widiati. Silakan, Mbak, memberikan pertanyaannya. Terima kasih. Saya ingin bertanya, strategi apa untuk mengembangkan usaha ini dan apa prediksi usaha ini di masa depan? Terima kasih. Siap, Mbak. Pertanyaan Mas dan Mbak saya tampung. Ini saya langsung saja mau menjawab pertanyaan dari Mbak Aulia. Untuk hiasan dinding dari bahan talenan, yaitu ukuran talenan tidak cukup besar untuk dipasang di dinding sebagai pengatur waktu. Bagaimanakah solusi untuk itu? Ya, pada dasarnya kami memproduksi produk ini tidak hanya sebagai pengatur waktu. Tujuan utama kami memproduksi produk ini adalah sebagai media pembelajaran aksara Jawa. Sehingga kami mengkreasikan angka Jawa pada alat rumah tangga yang sering digunakan yaitu jam dinding. Mengingat anak-anak seringkali penasaran terhadap suatu barang yang memiliki bentuk berbeda dan unik. Sehingga kami memproduksi jam dinding menggunakan media talenan sebagai bentuk kreasi jam dinding. Ini supaya mempunyai ciri khas berbeda dari jam dinding pada umumnya. Begitu, Mbak. Bagaimana, Mbak Aulia? Sudah menerima jawaban? Terima kasih untuk jawabannya, Mas. Sudah saya terima. Oh, siap. Sama-sama, Mbak. Selanjutnya, dari kelompok kami, anggota kelompok 8, silakan yang mau menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Hardono. Bagaimana cara kelompok Anda meyakinkan konsumen agar membeli produk Anda dengan harga dan kualitas yang ada? Kelompok kami akan meyakinkan konsumen dengan menunjukkan berbagai manfaat dari produk kami. Selain itu, kami juga akan memaksimalkan promosi, dan ketika ada konsumen, kami akan memaksimalkan untuk melayani dengan cepat, tanggap, dan bersikap ramah sekaligus ramah. Bagaimana, Mas Hardono? Sudah terjawab pertanyaan
Anda? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Ardono. Selanjutnya, Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Siwi. Persiapan apa yang bisa kalian lakukan untuk menghadapi pesaing bisnis di luar sana yang juga memproduksi jam dinding atau barang-barang unik lainnya yang bertujuan untuk melestarikan budaya Jawa? Pada dasarnya, setiap pengusaha mempunyai suatu ciri khas unik dalam produknya. Seperti yang dapat kita lihat, keunikan yang kami miliki adalah terdapatnya angka Jawa pada jam tersebut. Kemudian, kami menggunakan kayu talenan sebagai bahan dasar. Hal ini tentu berbeda dari milik pembisnis lain di luar sana. Kami dapat menggunakan hal tersebut sebagai daya tarik dalam strategi penjualan kami. Apabila kedepannya nanti memang banyak peminat produk kami, mungkin saja bagi kami untuk mengembangkan variasi baru, seperti meningkatkan kualitasnya, juga keindahannya, agar lebih banyak orang yang meminati produk kami ke depannya. Terima kasih. bagaimana Mbak Siwi? Apakah sudah terjawab pertanyaan saudara? Sudah Mas Wisnu, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, ini masih kurang ada pertanyaan dari Mbak Dati dan Widyati. Silakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Dati. Apa yang akan dilakukan jika tiba-tiba pemesan lebih dari jumlah yang diperkirakan? Karena kami menjual produk sesuai dengan keinginan konsumen, jadi kami menerapkan pemesanan dalam bentuk pre-order. Sehingga kami akan membatasi jumlah pemesan pada sekali produksi. Hal ini juga merupakan salah satu strategi marketing kami karena produk yang kami jual memang hanya diperuntukkan untuk konsumen yang memiliki minat besar terhadap produk kami. Terima kasih. Ya, bagaimana Mbak Dati? Sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Ya, ini terakhir Mbak Widyati. Coba Mbak Lala dijawab pertanyaan dari Mbak Widyati. Iya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Widyati. Strategi apa untuk mengembangkan usaha ini dan apa prediksi usaha ini di depan? Jadi strategi yang digunakan untuk mengembangkan usaha ini adalah dengan cara mengembangkan keunikan dari produk kami. Dan yang kedua, dengan memaksimalkan promosi produk, dan juga kami akan mencoba untuk membuat kreasi lain tentang produk tersebut, seperti gantungan kunci atau yang lainnya. Dan untuk prediksi keberlangsungan usaha ini, dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk unik dan estetik, kami memprediksi bahwa produk kami akan dapat bersaing dalam jangka waktu yang cukup panjang. Terima kasih. Bagaimana Mbak Widyati? Sudah terjawab pertanyaan saudara? Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Sebelum saya mengakhiri, apakah ada tambahan, kawan-kawan? Oh ya, tidak ada. Terima kasih, alhamdulillah. Ya, kawan-kawan, tadi presentasi PKM kewirausahaan dari kelompok 8. Saya selaku moderator meminta maaf bila ada kekurangan dan kelebihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.